Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Cara mengenali Tuhan adalah dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan belajar kebenaran firman Tuhan, belajar akan peristiwa-peristiwa ilahi yang terjadi di masa lampau orang-orang pilihan Tuhan, raja-raja, nabi-nabi, rasul-rasul, para orang-orang yang dipakai khusus oleh Tuhan. Maka kita akan mulai mengenal akan Tuhan. Mengenal akan pola pikirnya, cara kerjanya, mengenal akan hatinya. Kita ini mendapatkan keuntungan yang begitu banyak karena Alkitab sudah lengkap dan kita tinggal belajar, kita tinggal membaca, merenungkannya dan melakukannya. Bukan hanya kita bisa memegang kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita bersyukur memiliki Tuhan Roh Kudus yang mengingatkan kita akan semua yang pernah dikatakan Tuhan Yesus, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan Roh Kudus juga akan mengajarkan kita segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang akan terjadi di depan. Masa depan akan diajarkan Tuhan Roh Kudus kepada siapapun yang menanyakan hal itu kepadanya. Dan kita bisa memahami kesulitan akan murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu. Walaupun segala sesuatu yang diimpikan anak-anak Tuhan dialami oleh mereka, tetapi mereka belum mengalami akan kedewasaan dan pengalaman rohani yang cukup untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Dan mereka belum punya Tuhan Roh Kudus yang mengajarkan mereka tentang firman dan menolong mereka untuk mengerti akan firman Tuhan. Walaupun mereka berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus, mendengarkan pengajarannya, melihat akan mujizatnya, tetapi mereka memiliki daya olah yang terbatas karena mereka mengolahnya dengan kekuatan manusiawi mereka. Walaupun pada kenyataannya setelah Tuhan Yesus mati kemudian bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga dan Tuhan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup orang percaya yang mengingini dia, yang menanti-nantikan dia. Maka murid-murid Tuhan Yesus lebih bisa memahami akan setiap perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di masa sebelumnya. Setiap kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus menjadi kenyataan yang dihidupi oleh murid-muridnya di dalam kisah para rasul dan selanjutnya. Tetapi mari kita belajar bagaimana proses murid-muridnya mengerti akan hati Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, buat kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang surga. Dia akan pergi ke surga dan menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Tetapi ketika dia mengatakan itu di hadapan murid-muridnya, dia masih hidup. Dan murid-muridnya tidak tahu di mana tempat yang dia maksudkan itu. Apa maksudnya dengan menyediakan tempat bagimu?
bukankah engkau Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan kami? Engkau mau pergi kemana? Murid-muridnya sulit untuk mengerti dan lupa untuk mengaitkan dengan pengajaran dan perkataan Tuhan Yesus di hari-hari sebelumnya. Kalau murid-muridnya memahami bahwa berkali-kali Tuhan Yesus menyatakan rencana penderitaannya, untuk apa dia melayani di dunia ini, maka murid-muridnya akan tahu bahwa Tuhan Yesus segera mengalami kematian dan kemudian akan pergi ke surga. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sangat logis sekali. Thomas mengatakan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Apakah engkau akan ke utara, ke selatan, ke timur, atau ke barat? Engkau akan ke kota mana? Kalau kami tahu engkau akan kemana, kami tahu jalan ke sana. Yohanes 4 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya. Tadi yang berbicara Thomas, sekarang Filipus yang berbicara. Ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, perhatikan bagian ini, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ketika Filipus meminta untuk penyingkapan Bapa dalam hidup mereka, para murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan, engkau sudah lama bersama-sama dengan aku Filipus. Engkau tidak mengerti, engkau tidak mengenal aku, bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Apa maksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus selalu menjaga hubungan pribadinya dengan Bapa Surgawi. Sebagai manusia dia membutuhkan untuk waktu tertentu di pagi hari, di malam hari, dia menyendiri untuk mencari akan Bapa Surgawinya. Sebagai manusia dia harus membiasakan diri untuk menjaga hubungan dengan Bapa Surgawinya. Dan apa yang dikatakan Bapa itu yang dilakukan. Apa yang diajarkan Bapa itu yang disampaikan. Tuhan Yesus menjadi wujud nyata dari Bapa Surgawi. Sehingga ketika Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa, maka dia mengatakan kepada murid-muridnya, yang aku lakukan adalah yang Bapa lakukan. Yang aku pikirkan adalah yang Bapa pikirkan. Dan apa yang mengalir dari dalam hatiku adalah hati Bapa. Bapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Hal ini sulit dimengerti oleh murid-muridnya pada saat itu, walaupun murid-muridnya akan mulai bisa memahami setelah mereka mengalami begitu banyak kejadian seperti yang tertulis dalam kitab para rasul pasal-pasal yang pertama dan selanjutnya. Mereka mulai melihat akan wujud kenyataan dari firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada satu hal yang menarik yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat yang ke-11 dikatakan,
Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang melampaui segala akal, yang ajaib, maka kita bisa melihat bahwa hanya Tuhan yang melakukannya. Dengan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mujizat, pertolongan, kesembuhan, di mana itu dilakukan bukan oleh kekuatan manusia, maka mereka mau tidak mau harus mengakui bahwa ada sesuatu yang ilahi dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu sama seperti apa yang dilakukan Musa kepada Tuhan. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-12 dan 13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat yang ke-13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Musa mengatakan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Dari jalan demi jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa, maka Musa mengenal akan pribadi Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, percayalah kepada pekerjaan yang aku lakukan, maka engkau akan mulai mengenal siapa aku. Mari kenali Tuhan, mari kenali perbuatannya melalui apa yang disampaikan oleh Alkitab, melalui akan tuntunan roh di dalam hidup kita. Mari kenali Tuhan bukan hanya pekerjaannya, tetapi juga kepribadiannya dan kehendaknya di dalam hidup kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya, dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.